namanya banyak Muslim tapi Kristen apa Kristen deh di sekarang tuh aduh. Salam Uni Rifa, Siap. salam Bang Salam. Zuma, salam Ya, Bang, salam. Abang lain. Salam Pak Suki. Bang Zuma, tadi saya Ya, mendengar pembicaraan dengan salah satu oten tadi ya, yang mengenai Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Yesus sudah jadi sebelum Abraham ada gitu. Itu menarik juga Bang. Sebetulnya saya agak setuju dengan Abang ya. Iya. Jadi punya pengertiannya begini Bang, kalau dari posisi saya ya memahaminya, bahwa Yesus ini sebetulnya Adam yang kedua Bang. Nah Adam yang pertama ini seharusnya dia yang lebih awal dari semuanya. Nah tapi karena si Adam pertama ini gagal menerima kemuliaan itu, nah lalu kan dia beranak cucu nih, sampai punya ada Abraham, ada Musa, dan yang lainnya. Lalu ada Yesus sebagai Adam yang terakhir, yang pertama. Nah Yesus ini mempertahankan kesuciannya itu, kemuliaannya itu dipertahankan. Maka dia bisa menyatakan, aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Gitu Bang Zuma, pengertian sebenarnya kalau menurut saya. Karena Yesus ini Adam yang akhir, dia mau menggantikan posisi si Adam ini sebagai manusia pertama yang harus dicontoh, diteladani oleh anak cucunya gitu Bang. Jadi tadi Abang kan mengatakan kemuliaan yang diberikan kepada Yesus itulah yang dia lebih awal daripada Abraham, bukan kelahirannya. Benar, kelahirannya dia tuh sejauh dari Abraham, jauh. Nah, tetapi karena dia melekat kepada kemuliaan itu, maka dia dikatakan sebagai yang sulung, sebagai yang sudah ada sebelumnya ada. Jadi di dalam Yesus ini tercipta kehidupan, pemerintahan, kuasa. Jadi Yesus tidak ikut di dalam penciptaan alam semesta. Kalau selama ini kan orang Kristen memahami bahwa Yesus ikut dalam penciptaan itu kan. Sebenarnya yang di dalam perjanjian baru itu, Yesus menciptakan itu kehidupannya, pemerintahannya itu. Dengan kalau di Yesaya 37 ayat 16 itu ada mengatakan bahwa Allah itu sendirilah, dia Allah sendirian menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau di Kolose 1 ayat 15 dan seterusnya itu bicara tentang yang sulung yang utama dari diciptakan itu, maksudnya sulung dari yang pertama kali dia mati dan bangkit, yang sulung utama tuh. Nah disinilah Tuhan pencipta langit dan bumi ini menyerahkan segala kuasa dan pemerintahan kepada Yesus. Nah di sini terjadi dia yang paling utama, paling yang sulung. Jadi semuanya ada di dalam Yesus ini. Dan memang untuk seperti inilah Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyerahkan segala kekuasaan itu, pemerintahan, kerajaannya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak nampak, tidak kelihatan dalam rupa roh atau zat atau yang bagaimanapun, dia tidak kelihatan. Dia nyatakannya di dalam diri Yesus ini. Yang seharusnya itu terjadi harus pada si Adam mula-mula. Tapi karena ada mula-mula gagal mempertahankan kemuliaan itu, maka dia dihukum mati. Seharusnya dia abadi kalau dia tidak melanggar. Begitu, Bang Zuma. Belum Bang Zuma jawab, saya mau sapa adik saya dulu, Melisa ini ya. Kalau Bang Zuma izin. Wah, turun dia. Ini Melisa ini adalah salah satu pecinta keras saya dari pihak Kristen ya. Komen-komennya luar biasa biasanya. Tumben naik. Tadi saya tanya, naik dek, ngapain mau syahadat? Saya bilang bohong. Nah ternyata dia bilang, coba naikkan lagi Melisa ya. Dia katanya mau syahadat gitu. Kalau syahadat dia, aduh, kaget saya. Soalnya temannya kiamat. Lanjut Bang Zuma. Pak Suki, kembalikan ke Bang Zuma. Iya. Ya kira-kira gimana? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus ketika mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Cuman saya tidak menyampaikan bahwasanya pernyataan
pernyataan kata telah di situ sebenarnya itu tambahan. Ya, Terjemahan yang sebenarnya itu kalau kita melihat dari original teksnya itu, sebelum Abraham ada, aku ada. Tidak ada penambahan telah ada. Artinya bahwasanya yang dimaksud Yesus ada sebelum Abraham itu ya kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan yang berasal dari Allah. Kemuliaan di mana beliau seorang manusia yang sudah ditentukan untuk menjadi utusan, untuk menjadi nabi bagi Bani Israel. ya itu bisa. Ya, dia memang diutus, seperti itu. Bang. Tetapi kalau utusannya ini gagal dalam misinya sebagai utusan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan ini, dia tidak menjadi yang utama. Tapi karena keberhasilannya itu, dia mengklaim, atau sebelum akhirnya berhasil, dia sudah mengklaim dulu karena yakin dia mampu untuk menjalankan misi itu. Dan memang kenyataannya dia berhasil. Nah, setelah berhasil kan dia mengatakan, segala kuasa diserahkan kepadaku di bumi dan di sorga. Nah, ini kekuasaan tentang pemerintahan kerajaan sorga, di mana nanti langit baru dan bumi baru diciptakan, dibuat lagi. Nah, semua manusia itu kan yang sekarang meninggal itu kan nanti dibangkitkan, pindah rumah, pindah buminya, bukan bumi yang ini lagi, tetapi kondisinya mirip seperti bumi ini. Ya, ada pohon-pohonnya, ada segala sesuatu yang ada di sinilah. Cuma terpelihara sempurna nanti oleh Tuhan. Nah, begitu, Bang. Tetapi soal keselamatan, menurut saya memandang Alkitab ini universal, Bang, untuk semuanya. Karena keselamatan bagi saya itu melihatnya dari posisi akhlak. Jadi perilaku manusia itu sendiri, jahat atau baik. Nilai jahat atau baiknya itu bagaimana dia terakhir hidupnya atau perjalanan hidupnya itu sampai akhir hidupnya itu menuju kepada nilai yang kebaikan itu atau jahat. Bisa lah orang memandang kata, oh nanti ditimbang baik jahat, itu boleh-boleh aja. Nah, karena setiap pribadi orang kan tidak tahu dia punya hubungan dengan Tuhannya, dengan Sang Penciptanya, bagaimana keadaan nuraninya. Nurani ini nanti akan dinilai ibarat kualitasnya ya. Ibaratnya kalau di perusahaan itu QC-nya ya, quality control-nya. Ini orang seperti ini, barang seperti ini layak nggak nih ada di sorga, kan gitu. Kalau nggak layak ya dibuang. Kalau dia masih layak, dia taruh di sana, ya di sana nanti ada ibaratnya pembinaan lah. Ada nanti namanya ada pemerintahan, ada kerajaan, tentu ada memperbaiki manusia-manusia yang ada di sana. Begitu, Bang Juma. Iya, baik. Jadi saya tadi menjelaskan ya sebelum saudara. Tadi saya menjelaskan kepada teman kita yang sana, yang satu. Saya katakan bahwa ini kalau bukan dalilnya yang kemudian yang keliru, ya Yesusnya yang salah menyikapi atau menyampaikan. Terkecuali kalau yang dimaksud di sana adalah kemuliaan yang ada pada diri Yesus dan wujud daripada Abraham. Kalau itu yang dimaksud, maka itu bisa jadi benar. Lalu kemudian saudara mengatakan, kita lihat proses pekerjaan Yesus. Saya jujur ya, kalau saya melihat dari pernyataan Paulus di dalam Efesus 2:15, maka seketika saya tidak pernah lagi memandang Yesus itu sebagai orang benar. Malah saya memandang Yesus itu adalah orang yang akan tinggal di kerak neraka paling dalam. Di antara seluruh manusia, dialah manusia yang paling rendah tempatnya di dalam neraka. Kalau berdasarkan pengakuan Yesus Paulus bahwa Yesus ini membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam Matius 5 nomor 19 mengatakan itu, barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain,
untuk meniadakan hukum Taurat. Maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Yesus langsung kita lihat yang mempraktekkan itu. Sehingga teman-teman kita Kristen hari ini ya tidak lagi mentaati hukum Taurat itu. Karena kenapa? Mereka merasa sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari aturan-aturan itu. Maka oleh karena itulah saya katakan, orang Kristen tidak lagi mentaati hukum Taurat karena mereka diajarin kematian Yesus itu telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi Yesus sendiri yang mempraktekkan, meniadakan, bukan hanya yang terkecil, tapi seluruhnya ditiadakan dan diikuti oleh miliaran manusia. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Satu-satunya cara untuk membebaskan Yesus dari tuduhan itu adalah mengakui bahwa Paulus ini menuliskan sesuatu tidak berdasar terhadap firman Tuhan, tapi mengajarkan satu doktrin dan dogma hanya kepada golongan-golongan Romawi dan Yunani yang memang dari sejak nenek moyang mereka mengajarkan roh dewa datang ke dunia untuk nebus dosa manusia. Maka dihilangkan perintah itu menuju kepada penyembahan terhadap Yesus. Seperti itu, Bang. Jadi kalau dikatakan Yesus itu mengantarkan manusia kepada keselamatan, saya katakan kalau yang menjadi rujukan adalah ajaran Yesus, betul. Tapi kalau yang menjadi rujukan adalah ajaran Paulus, maka sungguh Yesus itu adalah orang yang akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, Bang Juma. Memang untuk memahami pengajaran Paulus ini, kita harus dimulai dari penciptaan manusia pertama, Bang. Ya, jadi rencana Tuhan tuh memiliki manusia segambar serupa. Artinya kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi ada turunan atau sifat karakter yang menurun dari yang pencipta itu lahir ke dalam diri manusia. Itu namanya segambar serupa Allah. Di dalam diri Adam ini seharusnya begitu, tetapi karena dia melanggar kan, mau menjadi sama seperti Tuhan, dia mensetarakan dirinya, di mana Tuhan tidak ada yang membawahi. Manusia Adam ini ingin juga seperti Tuhannya, dia tidak mau dikontrol, makanya dia mau jadi seperti Tuhan. Nah, inilah keberdosaan itu. Nah, untuk menebus posisi Adam di mana Tuhan ingin memiliki manusia yang segambar serupa, arti perintah di bawah kendali Tuhan itu sendiri. Jadi sebagai anak gitulah ya, memiliki sifat turunan. Nah, Yesuslah dilahirkan. Yesus pun menghadapi suatu pencobaan-pencobaan. Nah, ketaatannya dia tetap melakukan kehendak Bapa. Maka Yesus ini sekalipun dibunuh mati, tapi rohaninya atau batinianya dia hidup. Karena dia anak Allah. Sekalipun dibunuh, dimati, masuk ke dalam alam maut, dia dibangkitkan karena dia sudah anak, memiliki sifat itu. Itulah namanya menebus posisi Adam. Artinya inilah manusia yang pertama yang saya miliki. Itu Tuhan mengatakan jadi begitu. Ini manusia seperti ini. Nah, lanjutnya karena dia tunggal, jadi yang sulung semuanya dari semuanya. Karena yang pertama kali yang lahir seperti ini, tidak ada yang lain. Dijadikanlah pokok dia, ya, dijadikan teladan, kan gitu. Nah, waktu Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, itu benar, maksudnya karena memang manusia itu harus ditebus oleh manusia. Jadi waktu seluruh manusia mati masuk ke dalam alam maut, itu kan dikuasai oleh iblis. Nah, untuk membangkitkan semua orang di dalam maut itu harus ada yang menggantikannya dari posisi orang yang tidak bersalah. Yesus tidak berdosa, dinyatakan dosa, lalu dibunuh mati, masuk ke dalam alam maut, yang lainnya supaya bangkit. Tetapi karena keberadaan Yesus ini suci, dia tidak bersalah, maka Sang Pencipta itu membangkitkannya. Sehingga iblis ya ibaratnya tuh kecele dia, ternyata sudah diganti sama dia satu, ternyata dia dibangkitkan. Nah, tidak ada punya kuasa lagi nih iblis. Artinya semua manusia nanti di bawah kuasa Yesus, dihakimilah dia. Tanpa Yesus ada, mati dan bangkit, maka tidak ada hakim dan tidak ada proses pengadilan.
Jadi dengan matinya Yesus ini, maka hukum Taurat dibatalkan. Itu maksudnya mengacu kepada hukum Taurat yang dijadikan sebagai dimana kalau orang berdosa atau bersalah dari bangsa Yahudi itu, dia harus mempersembahkan hewan sebagai pengganti salah, ya, penebus dosa. Nah, Yesus ini sebagai anak domba Allah. Kalau hewan itu satu orang lawan satu untuk menebus dosanya, Yesus mati untuk seluruh dunia. Semua manusia ditebus oleh Dia, sehingga hubungan manusia dengan surga terjalin kembali. Disinilah makanya ada penghakiman. Nah, Yesus dijadikan hakimnya. Jadi inti dari hukum Taurat itu sebetulnya dua hukum itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi orang kalau memiliki kasih, dia sudah bisa menggenapi semua hukum, semua aturan itu pasti digenapi. Ini Bang Suki ini bicara pakai dasar apa ya, Bang Suki? Maaf. Ya, Alkitab ya. Ada baiknya kalau memang pakai dasar Bible, ya minimal sebutkan surahnya, ayat ayat berapa gitu. Jadi kan biar tahu kita. Gitu ya. Ya tadi Ya, kan karena yang menarik itu setiap argumentasi Bang Suki itu logikal fallacy, karena ketika Bang Suki pertama sudah subordinat ya. Bang Suki memang bukan tidak menyetarakan Yesus dengan Tuhan, dengan Bapa maksud saya. Sudah jelas, nampak sekali dari corak doktrinnya. Yang kedua, Bang Suki itu mengeluarkan konsep dari pribadi sendiri ketika mengatakan Tuhan manusia itu Halo Uni Rifa, halo Uni Ya. Rifa, sebentar. Dari tadi saya juga dengar. Si Suki sudah sabar dulu, benar. Dia sabar. sudah- Saya lagi ngomong, gantian dong. Masa begitu? Orang lagi ngomong masa dipotong? Yang gitulah. Nah, tadi Suki ngomong kamu potong gimana sih? Kamu ini nggak sadar. Iya, tapi saya lagi ngomong sama Bang Suki, dia tidak Kepanjangan masalah. Bang Yang gitu. Haka, Bang Sukinya. Iya, tenangkan, masukkan di Roh Kudus dalam jiwa Anda, Haka. Ada tenang. Di sini ada Bang Zuma, ada saya, kok tenang aja. Nah, jadi begini Bang Suki. Ketika Bang Suki mengatakan bahwa manusia itu harus ditebus oleh manusia, masalahnya begini Bang Suki, itu seperti itu tuh siapa yang ngajarin? Kan Bang Suki harus tunjukin dasarnya. Kalau tinggal bicara konsep pribadi, saya juga bisa bikin ajaran sendiri Bang Suki, bahwasanya manusia itu harus ditebus oleh bidadari, kan? Aish, Aka, saya lagi ngomong sama Suki, kamu Suki kah? Hah? Suki kah kamu? Suki kah? Diamnya. Gitu kan. Jadi Bang Suki itu, saya harap Bang Suki itu boleh lah, nggak apa-apa, definisikanlah, sampaikanlah, jabarkanlah, injililah orang-orang yang ada di sini dengan catatan Bang Suki bawa dasar, ya. Saya minta Bang Suki bacakan dalilnya. Oh, terkait tentang bahwa setiap manusia itu harus ditebus oleh manusia, dalilnya adalah kitab Sumatera Barat, ditulis oleh Unirifa gitu, nomor 73, kan jelas. Itu yang kita tunggu, bukan pemahaman Bang Suki menurut perspektif pribadi. Kalau seperti itu saya juga bisa menuntut ilmu kepada Mbah Cahyono. Lanjut. Ya, jadi saya tanggapi dulu Bang Suki. Atau ada yang lain, silakan. Bang Lanjut dulu, Bang Zuma. silakan. Bang Huda mungkin ada yang mau ditambahkan. Dari dulu si Suki ini, saban hari kok saya debat sama dia, nggak pernah punya dasar, asumsi eksegesis doktrin aja. Sekarang gini Suki, aku bilang ya, kalau ngomong kau itu, dengeri kata. Terus ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Dari mulut aku lah penebus dosa daripada Adam. Iya, kamu tenanglah, jangan kalian keroyok lah si Suki. Euy. Si Bukan Juma dikeroyok. Salah baru buka dia. Ya, oke. Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi ketika kemudian saudara, pernyataan saudara itu Adam mewariskan dosa. Ini fitnah. Ini pangkalnya itu di situ. Iblis melakukan percobaan pemfitnahan. Untuk apa kemudian iblis itu menyesatkan Adam dan Hawa? Ya supaya ada kelanjutan daripada apa yang dilakukan Adam ini, ada kelanjutan, ada yang mewarisi fitnahan itu. Nah, inilah yang Anda sedang lakukan sekarang. Kalau kita minta data dari sejak 2000 tahun lalu, datanya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Karena itu adalah satu, mohon maaf, adalah satu hal yang menurut saya termasuk golongan idiot,
kalau mengambil satu konsep yang tidak ada dasar pijakannya. Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Lalu ilmu dari mana yang Anda dapatkan selain daripada Roma 5 nomor 12 yang dijual Paulus kepada Romawi? Yang Anda bawa di sini bahwasanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu ilmu dari mana? Justru Adam itu mewariskan pengetahuan baik dan buruk kepada keturunannya, bukan mewariskan dosa. Coba andai saja Adam itu tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, bagaimana keturunannya bisa tahu? Telanjang aja mereka tidak sadar. Sama seperti kambing hari ini, ya, atau babi hari ini, mereka tidak sadar kalau mereka dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena mereka tidak makan buah ilmu pengetahuan, tidak mewarisi pengetahuan dari Adam. Anda mengetahui baik dan buruk, Anda dalam keadaan telanjang atau tidak, Anda sadar. Kenapa? Adam yang mewariskan itu. Jangan Anda katakan dia mewariskan dosa, kecuali Anda punya data dalil. Jangan dari Paulus, karena Paulus itu adalah utusan untuk non-Yahudi. Sementara kebenaran itu menurut agama saudara datangnya dari Yahudi. Pengakuan Paulus, aku diutus kepada orang non-Yahudi. Galatia 1, 16, 17. Anda harus tahu itu. Jadi kita tidak butuhkan ajaran Romawi di sini. Yang kita butuhkan ini ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kalau Paulus itu kan nabi Anda tuh. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi. Oke, kita tidak butuh nabi Anda, nabi Paulus. Yang kita butuhkan adalah ajaran para nabi. Cuma itu nabi Indonesia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1 itu jelas. Itu bukan Paulus nabi itu adalah Indonesia, nabi. nggak ada dikatakan nabi Indonesia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu jelas. Dia diutus kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Yesus tidak seluruh umat manusia. Nggak ada dalilnya Yesus untuk seluruh manusia. Tunjukkan dalil. 16. Ya, tolong tunjukkan datanya. Begitu besar Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini, maka ia mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang setiap orang tidak binasa. Orang yang dimaksud di sana, orang yang dimaksud di sana siapa? Orang yang dimaksud di sana data itu siapa? Orang yang dimaksud. Orang yang tunggu. Orang yang dimaksud di situ siapa? Tenang dulu, Ju. Enggak, saya tanya dulu. Anda jangan menafsirkan. Anda jangan menafsirkan seenak perut Anda. Sebentar, tolong jelaskan. Saya tanya dulu, orang yang dimaksud di sana siapa? Aduh, Ju, kau orang nggak, Ju? Atau monyet? Saya orang, tapi saya bukan Bani Israel. Oke? Makanya ngomong gitu, Bang. Bro, jangan bilang Bang cuma monyet ya. Bukan. Yesus baik-baik ya. Yesus mengakui. Mengerti perbedaan Yesus dengan orang. Yesus mengakui. Yesus mengakui, aku diutus hanya kepada domba. Sabar. Tito sabar. Tito sabar. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda domba dari Bani Israel? Anda domba? Coba. Apakah Anda domba dari Bani Israel? Jawab dulu. Jangan lompat-lompat kau. Saya tidak lompat. Dengar dulu. Yesus mengakui, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda domba dari Bani Israel? Ada tahapannya. Hanya 16 itu ada tahapan. Hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda pengerti domba? Anda nggak paham domba? Baca Yeremia 3:23. Saya bukan orang Israel, kategorinya saya selamat. Nah, kalau Anda bukan Bani Israel, kalau Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, tetapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Apa namanya? Apa namanya menurut Yesus? Iya, saya tahu. Menurut Yesus dalam Matius 15, orang yang bukan Yahudi ngaku-ngaku percaya kepada Yesus. Apa namanya menurut Yesus? Apa namanya menurut Yesus? Orang yang mengaku-ngaku percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel, menurut Yesus apa namanya? Jawab jujur. Silakan Anda bicara. Ketika ada seorang perempuan Yunani percaya kepada Yesus tapi dia bukan Romawi, dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel, apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia dari golongan apa yang makan? Ternyata ya, saya baca datanya. Ya, Matius 15 itu. Matius 15. Oke? Wanita yang makan rumah-rumah dari meja tuannya itu disebut apa oleh Yesus?
Ju, saya Jawab dulu, bukan disebut orang apa oleh Israel, Yesus? Orang Indonesia, Ju. Makanya, Bukan orang saya Israel. tahu, makanya saya tanya, orang yang bukan Israel tapi percaya kepada Yesus itu disebut Yesus sebagai apa? Apa panggilannya? Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Anda nggak jawab, malah Anda membatasi sisipan. Saya ulang. Menurut Yesus di dalam Matius 15, orang yang percaya kepada Yesus tapi bukan dari Bani Israel, Yesus sebut apa dia? Jawab dulu baru kita lanjut. Jujur dulu baru kita lanjut. Jujur dulu. Jawab dulu Bang Hey, Haka, biar enak. Jawab dulu. Bukan Hangka ini Tito ini, sang penghujat. Saya tanya samamu. Sebelum kita lanjut, kamu jawab dulu. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel, bukan domba. Yesus beri julukan apa? Gelar apa yang Yesus berikan kepada dia? Jawab. Dengar Ju. Malu Saya kan? bukan orang Israel, bukan Malu. Iya. Orang Israel. Betul. Biar kamu tidak mengaku, kita tahu kamu bukan orang Israel, kamu orang Batak, pemakan babi. Tahu kita. Sekarang jawab pertanyaan saya. Yesus bagi mereka yang mengaku-ngaku Bukan, sebagai kamu pengikut salah, percaya Ju. kepada dia, yang Ju, makan orang sampah Batak. di bawah meja tuannya, itu disebut Yesus sebagai sebutan apa? Jawab dulu. Saya bukan itu Supaya kita bukan lanjut Israel. materinya. Saya bukan orang Israel, ya. Saya Ngerti tahu orang Israel menurut Yesus adalah domba. Saya tahu menurut Yesus orang yang bukan Israel yang makan remah-remah di bawah meja tuannya, Yesus sebut apa? Jawab. Jawab. Dengar dulu. Jawab dulu, jujur. Supaya Anda sadar gitu. Kau yang harus sadar Allahmu itu di mana? Bisa nggak Itu kan lari, loncat. Allahmu ada nggak sih? Memang berat. Belum ada orang Kristen yang mampu berdialog dengan jujur dengan saya. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya berdiskusi. Kamu itu monyet atau orang? Ju? Kau tanya dulu kau bisa bedain nggak? Yohanes 3:16 itu. Masya Setiap Allah. orang yang Masya percaya Allah. tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Kau nggak bisa membedakan Orang yang dimaksud di sana apa? Orang yang dimaksud di sana orang mana? Kau orang atau monyet, Ju? Kalau kau monyet, Orang yang dimaksud di sana, dengarkan. Orang yang dimaksud di sana orang mana? Kan Yesus diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Maka saya minta Anda jujur. Orang yang dimaksud di sana orang mana? ada tahapannya. Nah, kan mulai. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Mau datanya? Mana tahapannya? Mana? Oke, Yohanes 3:16 Mana itu ada bukan untuk orang Israel. Enggak, Setiap orang. itu tahapan kamu. Itu tahapan yang kamu buat sendiri. Kita minta mana tahapannya? Mana? Kau teriak dulu, Ju. Kau teriak jam berapa kau teriak, Ju? Panggil Allahmu. Nah, itu kan, mulai memang penghujat. Diajak diskusi baik-baik, larinya menghujat. Katanya fakta. Itu kan fakta. Menghujat. Dengarkan, kalau kamu mengatakan itu ada tahapannya, dengarkan. Di dalam kitabnya Nabi Daud mengatakan begini. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Kamu nggak tahu Injil, perkataan. Dia memberitakan, dengarkan. Ia memberitakan ketetapan kepada Yakub. Ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa Romawi dan Yunani, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Oke? Jadi dari mana tahapannya pindah ke Romawi? Dari mana? Sedangkan ketika Yesus datang, dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba. Kamu domba? Iya kan? Kamu bukan domba, kamu sudah akui. Kamu tidak mengerti arti tahapan. Kamu tahu? Apa? Biar saya jelaskan. Apa? Oke, diam kau. Di mana tahapannya Yesus diutus Diam, kepada saya serigala atau jelaskan. guguk? Di mana? Di mana? Oke, silakan. Saya tunggu tahapan pengajaran Yesus kepada serigala atau guguk. Silakan. Tutup mulut Emosi monyetmu. dia. Tutup mulut monyetmu. Emosi dia. Tutup mulut monyetmu, Emosi biar saya dia. jelasin. Kamu Emosi yang dia. emosi. Dengar, diam. Emosi dia. Kayak anak-anak kamu, Ju. Dengar ya, Ju. Kamu itu di bawah itu sudah bercabang, tapi kamu kayak anak-anak. Giliran saya sekarang ngomong. Silakan kamu tunjukkan di mana Yesus diutus untuk serigala dan guguk, di mana? Aduh. Tunjukkan. Dalilnya saya minta.
Kamu aja Mana nggak bisa dalil? membedakan Zu. Ya ya ya, silakan giliranmu sekarang. Kita minta. Di sini ada 1.300 umat Islam menunggu data. Iya. Yesus mengaku Makanya, diutus Zu, kepada diam serigala. kau, Zu. Yesus Zu, mengaku Zu. diutus kepada Romawi dan Yunani. Silakan, kita tunggu. Kita kasih kamu Oke, waktu diam 5 kamu, menit. ya. Silakan. Diam, Silakan. kamu diam, oke? Jangan kayak anak-anak kamu, Ju. Dan kayak monyet. Dengarkan, Ju, diam kamu ya. Yesus Kristus beberapa kali mengatakan begini, ada beberapa tahap. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka ia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu orang tidak yang adalah monyet gitu loh. Nah, dikatakan Yesus, aku diutus, ya kan? Kenapa diutus kepada tengah-tengah orang Israel? Karena orang Israel itu tertawan hukum Taurat. Makanya saya bilang saya bukan orang Israel. Saya tidak takluk di bawah hukum Taurat. Nah, ketiga, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa jadi murid. Itu tahapannya biar kamu paham, Ju. Zu itu artinya bahasa Inggrisnya kebun binatang. Mana dalilnya? Apa? Zu. Mana dalilnya? Bahasa Inggris, Ju. Mana Itu dalilnya? bahasa Inggris. Aku Apa? diutus kepada Romawi Yunani. Mana? Apa sih nggak ngerti nih? Romawi itu orang kan nggak yes. sih, Ju? Bangsa Kan, nggak sih? kan Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba. Aduh, Domba makanya itu kau, Zu, kok- domba itu Bani Israel. Nah, coba kamu tunjukkan dalilnya. Aku diutus bertahap ke Loh. Bani Israel dulu, baru kepada Romawi, Nggak ngerti. baru kepada Yunani, Dengar, baru Ju. kepada Batak. Kamu jawab. Mana? Kita tunggu dalilnya. Ayo. Silakan. Oke, Silakan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka ia mengaruniakan tunggal supaya setiap orang yang percaya dalam nama Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Setiap orang di Romawi ada nggak sih orang? Oke, setiap Diam dulu. setelah itu dengarkan dulu. Ju. Setelah itu, Dengarkan dulu. Aduh, setelah kapan saya itu ngobrol, Yesus Ju? setelah Ju, itu dasar untuk bener. mengetahui orang yang dimaksud itu, dengarkan Tito, untuk mengetahui Dengarkan orang dulu, yang Ju. dimaksud itu, Kau mulut monyet kau, Ju. Tidak bisa kau cari. untuk mengetahui orang yang dimaksud di situ, dengarkan Yesus. Dia diutus kepada orang mana? Saya yang berbicara, saya belum selesai. Sekarang Kamu Yesus diam yang dulu. mengaku. Orang yang dimaksud di situ yang mana? Ternyata Yesus mengaku orang Bani Israel saja. binatang kau, Ju. Bukan semua orang. Nangis nggak? Nangis nggak? Iya. Nggak nangis. Yesus Nangis. itu, dengar, biar saya jelaskan. Yesus itu datang. Tenang, Congor kalian aja ya. Bang Juma izin sedikit aja. Bentar Tito. Tito, repot turun dulu keluar Ya. TikTok dulu Dasar Kakak. penakut kalian banci kalian. Enggak, bukan Tito, tertawan hukum Taurat. Waduh, enggak, dia marsionisme. Teman-teman udah tahu kan, dia marsionisme yang mengatakan bahwa Yahweh adalah iblis dan Taurat itu dari iblis. Jadi Tito ini memang berbeda dengan Kristen mayoritas. Dia marsionisme. Makasih. Kena repot dia. Iya, Tadi- makanya Bu, kita pun bisa sakit hati juga dibilang abang kita pula Iya, kayak gitu, kayak itu. Sakit hati loh, saya terus terang sakit Enggak, hati saya. maksudnya saya ingin semua orang tahu kalau dia itu marsionisme. Dia minoritas dalam minoritas. Dia percaya bahwa Taurat itu dari iblis dan Yod-Heh-Vav itu adalah iblis. Itu pernyataan yang keluar dari mulutnya sendiri. Kalau itu betul-betul Tito. Tito itu deh, Tito yang tadi itu Tito. Udah tahu. Ada Udah. juga. Oh iya, Kadang anak abang kan bang. pernah Ketahuan nge-live kok. kan, ya. Abang kan Ketahuan pernah nge-live kan. Minta turunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda yang kami cintai dan hormati. Odi Coba Krishna dan konfirmasi aja kawan-kawan. dulu. Bisa ya. Kita konfirmasi. Tito, bentar Tito. Apa namanya? Saya HKBP saya. Tito ini Tito. dari baumu Nampak kali ketahuan. serigala Bau babi dari berbulu sini domba. ketahuan. Aduh. Enggak, kita dikiranya kita Kalian. bodoh. Dari Kita tahu Batak suaramu. sampai ke Medan, dari tempatmu di situ sampai ke Makassar, kecium kau bau babi. Tito pasti nih. Takut dia bang, kalau dia tuh marsionisme bang, dia minoritas dalam Karena minoritas. kau kan mulut apa hidung monyet kau. Akan? Kalau abang Bahasamu jelas, udahlah. Kita tahu Tito. Karena kan kau bilang begitu, Kenapa, Bang Juma? Zuma minta kapan Si Yesus Tito itu mengajarkan. bikin si Tito, itu bikin kau kopla ya, apa? Oh, Tito ya. diam dulu, gantian. Zu, trauma kau dengan Tito. Tito ya. Si Tito tuh nyembah firman iblis.
Yesusnya Iya. firman dari Yesus kan iblis. firman ya Yod He Vav He. Sementara menurut Tito Yod He Vav He adalah iblis. Maka Tito menyembah firman iblis. Lanjut. Asyik. Kalau kamu punya pengaruh Tito, tolong sampaikan ke Kristen seluruh Indonesia untuk temukan saya dengan satu orang Kristen yang bisa hadapi saya dialog dengan ilmiah. Oke? Oke ya? Kalau kamu punya pengaruh, kamu cari orang Kristen yang menguasai Bible, suruh dialog dengan Bang Suma, gitu ya. Ini saya minta samamu, mana pengakuan Yesus bahwa dia diutus kepada seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Gak ada. Kecuali kalau Biblemu kau rubah lagi, gitu ya. Bahkan pengakuan Emosi Paulus dia, sendiri karena pun dia mau melawan apologet Muslim, gak ada ilmu. keselamatan untuk Bani Israel, tidak ada keselamatan untuk Bani non Israel, tidak ada mulutnya itu. Iya, kena Bennett dia kayaknya bang. Turun dia turun. Lah itu turun Wah. juga. Turun 2. Baru ikutan live. Tapi alhamdulillah ini akhi Wan Abi sudah diampuni. Selamat bergabung kembali. Makasih ya Allah. Aku nangis sampai nangis setiap malam nangis aku bang. Kasihan. Aduh. Diampuni, udah ada penyalipan. Kenapa? Enggak pakai penyaliban kalau kita mah. Aku keluar TikTok sebentar. Gak apa-apa, nggak usah ini. Aku keluar TikTok sebentar aku. Lanjut Ustaz. Ada suara musik. Tinggal saya akhi Kores yang belum diampuni. Emang salah apa? Salah apa, Kevin? Salah. Aku udah diampunin belum? Onik Riva mau tak di ini terampuni. mau ditasbihkan lagi. Kena repot aku bang. Naik lagi bang, kena repot. Keluar TikTok dulu Bennett kalau nggak maaf ya. Bisa naik gak? Bisa naik gak? Udah aku undang bang. Sinyalnya koplo. Ya, Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Aku yang ini keren loh. Tadi malam band permanen. Udah nggak band permanen lagi. Iya. Terus sebelumnya juga band permanen.
lepas nggak band permanen lagi. Keren nih akun nih, bagus. Peraisar 451. Kenapa ada dangdut? Ini aku ayo ada acara aku mute dulu ya. Sebentar. Iya. Acaranya lanjutin habis dialog aja. Iya, udah aku matiin. Ah, sip. Tadi Gurunda bahas apa tadi emang Gurunda? Kok sampai dia nyari-nyariin Tuhan semesta alam gitu? Siapa dia sampai nyari-nyariin Tuhan semesta alam? Minta dikirim langsung apa? Lah, Gurunda. Panggil lagi bang. Aku kalau takut WA takut ini ganti udah sih. Kena juga kayaknya sih. Oh, Ada di bawah ada. Sinyal kali sinyal. Assalamualaikum Bang Teo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Pera. Oh iya, sedikit pemberitahuan Ikhwan Villa kalau yang ada mau mendonasikan uang atau HP ini Bang Theodor ini kan pakai HP Marbot yang di masjid ya Bang Theo. Kalau ada yang mau donasi silakan hubungin DM saya. Oh iya, dulu. saya juga diinfokan sama admin begitu. Oh iya Bang. Iya. Kemarin sih ada yang nyoba Bang Juma dari orang Surabaya. Udah saya kasih tahu juga udah nyampe ke Bang Theo, cuma pas dipakai HP-nya itu 2 jam nggak kuat, panas. Gitu Bang. Gitu. Oh, Makanya sekarang dia masih pakai HP. Untungnya tuh Marbotnya sangat baik hati banget ya Bang Theo ya. marbotnya kaya. Alhamdulillah. Nah juga kali Aki Hornes. Assalamualaikum Guru Iya loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Theo ini kan membantu siar kita juga. Jadi kalau kita bantu dengan HP kan pahalanya jalan terus gitu kan. Nah kemana lagi Abang? Mental-mental itu Gurunda itu. Kena repot kali. Ganti akun aja Abang yang kedua. Ya Ikhwan, ayok disupport. Jadi Akhi Theodor juga bisa buka room. Kan enak tuh kalau roomnya banyak. Iya. Bisa penangkalan domba rabies ya bisa kita ini. Domba rabies. bisa tertambung di segala arah gitu Ikhwan. Domba-domba yang tidak tahu arah pulang. Abang lagi di gunung ya Bang? Iya. Oh pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salve Theodor, salve. Salve yo. Yuk Kristen aja yuk. Ngasih Kristen yuk. Gurunda kenapa mental-mental Gurunda? Sinyalnya di gunung. Jaringan kayaknya, jaringan. Udah 3 kali nih turun tiba-tiba. Iya. Oh, Kirain tadi gara-gara si Tito tadi jadi ke band. Bang Juma aku sungkem lagi ya Bang Juma. Sungkem ya, mohon maaf ya sungkem. Iya, sama-sama kita saling memaafkan, saling sungkeman. Itu si Tito kalau dia punya data untuk membuktikan bahwa Yesus mengaku dia diutus kepada Guguk dan juga Sri. aduh, Oh, di gunung memang susah signalnya itu. iya nih. Tiba-tiba gitu ya. Ada sinyal langsung hilang. Ada lagi sinyal langsung hilang. Wah, pedas. Ayo Tito, sini. Ayo sini lu hewan ternak. Buat ternak lo. Naikin ya Bang Kores, gak apa-apa ya? Naikin aja dulu. Oh iya oke.
Tapi belum, nggak ada. Kayaknya kena repot dia. Kena Bennett. Lo ya, Bang? ngapain nanya kalau gitu? Yang ada aja siapa? Kena Bennett. Dia Tito itu. Udah 3 kali ngomong soalnya. Bukan ini, bukan Alhamdulillah. jaringan, bukan. Nggak, entah kenapa. Oh. Pemberitahuannya Anda ini diputuskan oleh siapa? Host. Host. Tim kreator host, iya betul. Enggak lah, masa aku tega sih sama abang. Enggak, biasanya gitu Gurunda. Biasanya gitu. Aku juga suka ada kayak gitu, tapi bukan dari host. Pemberitahuannya gitu. Aku nunggunya 40 hari 40 malam. Mana sih itu? Si Iya, Tito, naikkan aja. Kena Bennett kayaknya dia, Bang. Oh. Mulutnya Soalnya kotor sih. aku nggak nurutin. Kan tergantung abang. Kalau abang turunin tadi betul. Iya. Kan nggak sopan gitu. Ibarat gembel nanya apa ya? Nanya presiden. Kan gitu. Lebih ya. Itu kalau dibalikin lagi, Cok. Yesus lu, mana Yesus lu? Mana Yesus lu? Di sorga, suruh turun. Pengen lihat. Ada yang nanya, iya. Dulu Orten ini ada Teo kan yang dulu Zoom kan. Iya, dulu pernah hadir di Zoom. Ya dulu Theo itu menyembah bintang Hollywood itu, artis Hollywood. Kayaknya mau syahadat nih. Bang Pangapak, siapa Bang Ngapak? Oke, selamat siang Melvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo wabarakatuh. Om Kores. Ya, Oh, sudah kuat ini komalnya. Dapat salam dari Serambi Madinah, Om. Masya Allah. Kristen dulu naik. Oh iya ya. Waalaikumsalam. Yang di Serambi Madinah. Gue yang turun aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada banget orang minta Ayo, naik teman-teman. cuma ngomong turun. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi Kristen wabarakatuh. yang mau berdiskusi ya. Oke, kita iklan sebentar ya. Untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kapagi Ibrahim berfirman kesekian kalinya, pasal live 11 IP 05, pasal 1 ayat 1, dibantu tetep layar sampai pecah ya, biar akunnya kuat, dan di follow narasumber di atas. Tanpa debat pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. One Nabi 05, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran, terima gaji. Silakan. Os Radio. Belajar di mana itu? Belajar di mana dia tuh? Bang Juma dia. Cakep kan? Fenomenal dia. Biasa itu Bang Zuma. Iya. Ayo teman-teman yang Kristen Di nginotin gereja paganisme, situ, ya, salam kenal, boleh salam naik, kenal. boleh naik. Silakan naik, yuk ajukan permintaan. Selagi ada Gurunda di sini ya, dan Ya, kalau master Tanya aja. Enggak, orang baik, Bang Juma baik begini kok sama. Baik Bang Zuma. Asal dalam berbahasa dalam koridor bahasa yang baik dan benar ya. Baik dan ganteng lagi. Nanti kirim kuaci ya. HKBP udah ke Bennett kayaknya dia. Benar. HKBP naikkan host. HKBP ini Ibes udah. Ini akunnya Ibes beneran apa bukan? Bang Kapak, kamu udah selesai tugasnya tadi? Alhamdulillah Bang Dasud, alhamdulillah. Biasalah tugas negara yang tidak seberapa ini. Kalau naik pangkat ntar syukuran ya? Aduh, bukan di sini dia. Cukuran.
Syukuran. Arkan, selamat siang. Perkenalkan diri Anda. Arkan. Selamat siang Arkan Cie. Hurrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, sementara ini saya lagi makan. Silakan saja lanjut. Waduh, Abang Da. Di bawah aja dulu, Bang. Abang Da kalau mau Bang. nongkrong jangan di sini nongkrong, di rest area saja, Bang ya. Iya, silakan dikasih saja Bang. Syukron Aki Hands. HKBP itu akronim ya teman-teman, dari tulisan apa huruf ya, H, KBP itu gereja itu ya, denom tradisional kekristenan Batak. Nih, H. Ya, itu. Gitu. Kalian jangan meribut lah, banci banget sih kalian ini. Huria Kristen Abang? Batak Protestan ya. Protestan. Makanya abang jangan ngomong yang bening-bening jadi kena. Jangan ngomong kalian itu penakut sama saya. Kagak ada Giliran yang saya takut. ngomong si Juma nggak kau bilang diam. Ya udah, nggak usah curhat lagi. Tunjukkanlah mana Yesus mengaku diutus kepada Ya. Romawi Siapa Yunani. kau Juma? Kau ju. Tuh kan, mulai kamu. Kan Bang Juma Saya tanya baik-baik lo samamu lo. Saya tanya baik-baik samamu lo. Jangan sampai mulutmu kurobek sampai kuping nanti. Aku sudah sopan-sopan samamu. Kamu jangan pikir saya takut sama kau, Tito. Nanti ku gulung juga kau lama-lama, kau ngerti? Saya tanya baik-baik samamu. Saya tanya baik-baik sama. Mana Yesus dia mematahkan argumentasi pengakuan awalnya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel. Nah, sekarang mana Yesus membantah pernyataannya sendiri? Mana? Wajahmu ada. Tunjukkan pengakuan. Diam dulu. Iya, saya tunggu. Dengan senang hati. Kenapa KBP? Dengan senang hati saya tunggu. Saya sekarang lagi di gunung. Kamu cari di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, ownernya saya. Saya lagi di sini sekarang. Tanpa pengawalan, tanpa siapa-siapa. Saya tunggu 3 hari. Kalau tidak ada, kamu ditertawakan seluruh rakyat Indonesia. Kamu ngancam ini kan? Mau kirim orang ke sini kan? Tenang aja, bukan kau yang ngatur saya. Saya tunggu. Saya kasih kamu waktu. Ingat teman-teman, ini pengancaman. Saya kasih kamu waktu 3 hari. Kalau tidak ada, ya, kau masukkan kelaminmu ke anusmu sendiri. Oke? Oke ya? Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang giliranmu. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Ya, ini yang saya maksud, saya gulung ini pernyataan-pernyataanmu. Kamu malah mau datangkan orang sini. Saya tunggu. Ingat ya, 3 hari ya. Kalau tidak ada, saya minta kamu masukkan kelaminmu ke anusmu sendiri. Sekarang tugasmu patahkan argumentasi Yesus yang mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bahwa itu sudah kubatalkan? Itu sudah kubatalkan. Sekarang aku diutus kepada Romawi dan Yunani. Jangan ke Batak. Ke Romawi dan Yunani aja dulu. Saya tunggu, silakan. Baik teman-teman, kita tunggu dia ini ya, silakan. Ya, kenapa Zu? Jangan sesak napas kau. Karena di gunung kau sesak napas kau. Hei. Kau udah ancaman seperti itu bukan makanan dia itu. Diam Hei. semua. Bang Juma aja. Diam. Si Juma ini kan menghina orang Kristen. Jawab jawab pemakan kutu, jawab. Diutus hanya kepada domba yang hilang. Mana? Ditunggu, silakan. Yang nggak pernah mandi. Makan kutu. Kau dengar dulu. Nah, kau menghujat kau Juma. Kau diam kau. Berhadapan dengan saya kau.
Jadi tidak ada yang perlu tunduk kepadamu Zu. Ya, Loh, saya tanya dalil pembatalan pengakuan Yesus oleh Yesus. Aku diutus hanya kepada domba. Mana tunjukkan dalilnya? Setelahnya aku diutus kepada serigala Romawi Yunani. Mana? Saya tunggu, silakan. Cara berpikirmu yang harus dibatalkan. Tuhanku, jangan kau framing. Itu kau menghina orang Kristen. Ya, jangan framing orang Kristen. Sudah hina dari sononya kok. Ngapain dihina lagi? Pertanyaan saya, mana dalilnya Yesus diutus kepada serigala Romawi Yunani? Tunjukkan, silakan. Di mana datanya serigala Romawi? Di mana? Coba tunjukkan di mana datanya. Loh, kok jadi minta kayak gitu? Di luar Yahudi, dengarkan, di luar Yahudi Yesus sebut di luar Yahudi Yesus sebut sebagai guguk bagi mereka yang mengaku-ngaku percaya. Mana guguk? Mana sekarang datanya guguk? Kau menghina kau. Sekarang tunjukkan Yesus membatalkan pengakuannya. Kau mengancam saya. Kau mengancam saya. Cuman kau datang yang melihat kau ngisap puki babi adalah saya, cuman. Anjing bahasa aja gereja sekali. Aku lihat puki babi di belakang rumahku tadi malam. Jangan sesak napas kau Tito. Apa cuma? Cuman isap puki babi, cuman ikut. Oke ya. Pada emosi. Saya tunggu dalilnya. Saya tunggu dalilnya. Mana dalilnya? Di dalam Matius ada. Matius mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Nah sekarang mana pengakuan Yesus? Aku diutus kepada guguk dari Romawi Yunani. Mana? Tunjukkan. Kita tunggu ya. Silakan. Dito jangan emosi, dijawab aja, nggak ada gitu kan. Jadi kan berkembang. Jangan emosi. Ya makanya dijawab nggak ada kan bisa, nggak ada gitu loh. Sebentar Kores, diam Kores. Kan jangan keroyok lah banyak banget sudah Supaya berkembang, ini bukan keroyok. Gue cuma meluruskan aja. Kan ditanya di mana dalilnya? Nggak ada dalil seperti itu kan bisa. Semua kalian di sini musuh. Saya diam loh. Mana dalilnya? Kejang-kejang. Kita tunggu dalil. Kenapa kau jilat-jilat puki babi itu, Kita tunggu. Kanteng aja. Kita tunggu Puasa ini dalil. pernah dicipok Yesus kali ya. Makanya omongannya sangat penuh kasih sekali. Tunggu dalil. Kalian sendiri aja kalian kejang-kejang. Ini wah kejang-kejang gua ceng-cengin udah ini. Gak ada kalian punya. Woi Tito yang tegang itu kau. Sekarang tinggal tunjukkan aja, kasih tahu ke Bang Zuma mana datanya. Biar ada narasi itu bertambah. Kenapa kau framing Yesus? Itu namanya datanya sudah Yesus mengatakan aku diutus kepada domba. Ada dalil. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, lalu perempuan yang bukan orang Yahudi, dengarkan. Yesus itu kemudian mengatakan kepada wanita Yunani itu dengan panggilan kuranion. Apa itu? Guguk. Nah sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Jilat-jilat puki babi. Itu dalilnya. Perasaan yang makan siang malam babi kan kalian. Ada emosi sama Gurunda. Gurunda ngomong apa sih? Kenapa mereka emosi Gurunda? Ya makan babi tiap hari kan kalian. Dalilnya. Itu bilang puki pinglet dari tadi. Oh kan hilang jadinya. Babi tetanggaku. Repot.
Gurunda, kenapa mereka ini kejang-kejang Gurunda? Kenapa mereka ini kejang-kejang semua? Karena saya ini manusia, karena saya ini manusia. Tapi bagi mereka saya ini adalah malaikat maut. Iya. Wah, sampai emosi. Iya. Pantas. Bang Suma ini malaikat maut bagi mereka. Sedikit lagi mereka pada jual gereja gara-gara Bang Suma. Makanya dia mau jilat gereja. babi itu. Alhamdulillah. Insya Allah gereja akan kosong lama-lama. Lihat aja. Iya. Nanti Kita kamu mau beli gereja. saya beli. Gurundamu itu cuma saya beli menambah ilmunya jilat. Dia udah emosi ini. Udah emosi dia bawa pribadi. Akhi Wan Nabi diturunin aja. Kasihan nih. Gua jamah juga Yesus dalam dirinya nih. Kenapa? Mau gua jamah. Iya, Tuhan lu mau gua jamah. Turunin aja Saya lah katakan kalau- kepada Saudara Tito, saya tunggu Anda ya. Anda 3 hari ya. Kalau saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia, beginilah tabiat Anda ya. Saya tadi minta masukkan kelamin Anda ke anus Anda sendiri. Kalau Anda ternyata tidak mampu mengutus dalam 3 hari orang untuk mendatangi Bang Zuma, Bang Zuma mau digulung. Kalaupun ada di sini, saya ongkosin pulang. Ku traktir dia nginap di hotel bintang 5 di Makassar. Ya? Cari Bang Suma. Bang Suma itu pemilik wisata Rumah Hobbit Bolangi. Orang semua kenal di Sulawesi Selatan tuh. Nah, kau datanglah sekarang jumpai saya. Kau mau datang dengan seragam apa? Saya tunggu. Di sini saya 24 jam sendiri. Oke? Tanpa pengawalan, tanpa ada kesatuan, saya sendiri di sini. Begitu Tito ya? Tito emang gitu. Punya uang buat nyuruh orang ya? Entahlah. Atau gimana? Pokoknya kalau tidak, hati-hati kelaminmu itu masuk ke lubang yang salah. Oke? Mampus sudah kau. Nanti kalau kamu muncul lagi di hadapanku entah sepekan lagi ternyata nggak ada yang datang ke sini. Ya meskipun memang sudah ada yang nelpon ke kantor saya, nelpon ke staf saya, nelpon ke satpam saya mencari yang namanya Bang Suma, tapi sampai hari ini mereka tidak berani. Ya. Setelah dia tahu ternyata yang mereka cari itu adalah malaikat maut. Belum ada orang yang mencari malaikat mautnya sendiri. Masih mau ku datang besok. Gitu dong. Sombong terhadap orang kafir yang laknat itu nggak apa-apa kalau dia kurang ajar. Iya. Langsung mukanya nampak gitu loh. Atau Salah orang kamu Tito. Salah orang. Bang Nugep, selamat siang Bang Nugep, Bang Sepri dari Kristen ya? Diskusi santun silakan. Krislam. Oh Islam. Yang Kristen dulu Bang Sepri. Iya. Islam Kristen. Kristen Bang. Oh iya silakan. Ada yang mau ditanya Bang Juma, mending nanya aja lah. Silakan coba nanya ke Bang Juma. Meow. Atau enggak kita yang nanya nih? Ya udah, kalau enggak kita yang nanya. Kemarin Bang Gores ada cerita aku ngeluarin yang Tuhan yang Tuhan mereka BATU langsung kabur 2 orang. Iyalah, awet-awet tuh data tuh, awet-awet. Kesel aku naik juga ya kan, naik hitam juga nih. Nih keluarin datanya kabur dia. Ya silakan Bang Sepri. Bang Gores. Bagaimana Bang? Coba diulang lagi. Ya, Sep. Ayo Bang Gores dah. Waktu penyaliban itu fungsinya untuk apa? Tujuan penyaliban itu apa, Sep? Kalau apa? Suaranya tenggelam. Dari apa sih? Putus-putus, Sep. Sep, suaranya kencengin, Sep. Suaranya kencengin. Sep Tuagin, putus-putus suaranya. Oke. Gak apa-apa, santai yuk. Kalau situ santun kita lebih santun dong. Hah?
Aduh, apa itu Sep? Perbaiki dulu jaringanmu Sep. Sep, kalau nggak keluar rumah ke lantai 2, Sep, ini sinyalnya hancur banget, nggak kedengeran ngomong apa sama sekali. Hok, 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 gitu-gitu dia. Ini yang nanya link di TSCC, linknya itu coba cari di one-nya English, one abi 05, one abi 05. Nanti masuk ke sana, TikTok. Jadi kalau nggak ada TikTok, download dulu TikTok ya. Oh, yang Oke, di YouTube. Rema Ratu Badis. Sep. Tunjukkan pesona. Pertanyaannya sama Rema. Yesus itu disalib fungsinya apa? Itu pertanyaannya. Gimana cara? Ya masuk ke TikTok, search one abi 05. Masuk ke TikTok dulu. Sep, kamu lagi nangis, Sep? Diam aja. Memanggil ininya dulu Bang Wanwa, panggil Roh Kudusnya dulu dengan hikmat. Karena yang mau dihadapi malaikat maut. Ya Aser, selamat datang Aser. Perkenalkan diri Anda Aser. Berdoa dulu. Ya Buset. teman-teman. Iya, jaringannya kacang coklat, kacau. Bisa dengar nggak? Coba lanjut dulu. Kalau di menurut kita di Kristen itu ya penyalipan itu ya untuk menghapus dosa kita lah di Kristen itu, karena kita umatnya sudah berdosa. Jadi raja kita itu yang disiksa. Oke, jadi untuk menghapus dosa, manusia berdosa karena apa? Banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menyebabkan manusia berdosa? Ya setan. Kenapa nggak nebus setan aja Yesusnya? Hah? Kenapa yang ditebus itu akibatnya bukan penyebabnya gitu? Coba penyebabnya yang ditebus. Penyebab bagaimana? Yang menyebabkan manusia berdosa siapa? Setan. Ya memang. Kenapa nggak di manusia sendiri harus pemikiran, perbuatan. Manusia sendiri, bukan setan. Tadi katanya setan. Ya itu kan dari pengaruh dari pemikiran. Oke. Terus kenapa Yesus cuma sekali disalibnya? Kan manusia banyak. Dan karena kita manusia, kita percaya ya Yesus itu Bapa kita, Allah kita. Jadi kita percaya Yesusnya atau percaya penyalibannya? Jadi yang kita tuhankan itu apanya nih? Penyalibannya atau Yesusnya? Ya Yesus sendirilah. Kenapa mau kita percaya dengan penyalibannya? Ya kita nggak perlu percaya penyalibannya kan? Kita percaya Yesusnya kan? Iya kan, Yesus kan menjelma menjadi manusia biasa, sehingga dia merasakan sakit. Nah terus gimana cara dia balik lagi menjadi Tuhan ketika sudah jadi manusia biasa? Dia kan Roh Kudus. Loh tadi katanya manusia, sekarang roh. Nah, dia kan manusia. Dia kan Roh Kudus menjelma menjadi manusia. Oh, pura-pura menjadi manusia maksudnya. Tidak dikatakan pura-pura. Siapa yang bilang beneran jadi manusia? Siapa yang bilang pura-pura? Soalnya menjelma menjadi manusia. Pas jadi manusia, dia kembali menjadi roh. Artinya yang asli itu roh, yang manusianya itu pura-pura, kan gitu? Kalau dibilang pura-pura enggak juga sih. Lah terus yang disalib ini manusia atau roh? Ya
Yesus menjelma menjadi manusia. Nah, yang disalib itu manusianya atau rohnya? Ah? Yang disalib itu manusianya atau rohnya? Host noise. Siapa sih ini? Bang Supri ya? Punya roh. User. Oh, salah pencet lagi. Buka lagi Supri. Sepri. Supri. Buka lagi Sepri. Buka. Yosep, jadi yang soal penyaliban itu, Sep, ini kan ada manusia, Yesus disalib gitu untuk menebus dosa manusia gitu kan. Nah, terus kenapa ketika dosanya udah ditebus, Kristen masih berdosa juga gitu loh? Kok bisa begitu? Atau Satsugi kali ya? Satsugi, coba Sat. Oh iya bener. Ya, Sep. Dari apa saya nggak ada suara apa-apa di sini? Kayak kabel nempel. Nah, coba Sep. Bagaimana? Nah, jadi Yesus kan disalib nebus dosa nih. Udah nih Yesus disalib, udah nebus nih. Kenapa orang Kristen masih berdosa juga sekarang? Iya, betul sekali pertanyaanmu, Bang. Wah, cakep banget. Betul sekali, Bang. Karena kita manusia kan namanya kan manusia itu mempunyai pikiran, akal, perasaan. Jadi ya pastinya lah kita manusia itu berbuat dosa. Tidak mungkin kan mulus-mulus terus. Nah, kalau gitu kenapa? Kalau gitu ngapain Yesus disalib kalau manusia masih berdosa? Ngapain jadinya? Ya, itu kan zaman dulu kan namanya Kak. Itu kan ada pembaruan kita. Atau tiap 2000 tahun Yesus disalib atau gimana? Skak, selamat datang di kebenaran. Ini adalah suasana kemenangan. Yo, Rema logo silakan. Ini yang dari TSCC ya? Iya. Selamat siang, Rema. Ini nanya. Ya? Tanya. Banyak apa? Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Udah Rema aja. Rema kalau mau ngomong mute-nya dibuka. Mute itu ada di layar bawah. Bentuknya mic. Nah, mic-nya itu di tap itu. Baru bisa ngomong. Cakep. Oh ya, sorry. Ini Rema yang sering di Zoom nggak zaman dulu? Iya, zaman sampai dulu kali lah. Ini kau nih. Ya enggak kan udah lama banget, Bre. Ya, yuk Rema. Gurunda. Ini ada yang lumayan ininya gitu. Sepri kasihan euy, kecepetan. Yuk Rema, mungkin mau dijawab. Nah, mau nyimak dulu lah. Nih, apa diskusinya apa ini? Apa aja lu mau bertanya. Tadi gue bertanya, mungkin lu mau menjawab. Yesus ini disalib tujuannya apa? Gini aja Bang Kores. Apa manfaat Yesus disalib untuk dunia? Yang nyata itu apa? Nah, enak. Ya, yang pertama pasti dia disalibkan karena melakukan perintah Bapaknya. Bukan Bang, manfaat untuk dunia yang nyata itu apa gitu loh. Karena ya, kalau kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 25. Stat. Aki Warwan, aku turun dulu ya, nanti naik lagi. Semenjak firman itu keluar, Yerusalem itu akan dipulihkan. Nah, sekarang di ayat berapa? Ayat berapa tadi itu? Daniel 9:25 lah, itu ada kata-kata seperti itu. Semenjak firman itu keluar. Daniel, kalau kita perjanjian lama bahasnya itu masih kabur semua itu. Waduh. Kita fokus bicara tentang ke perjanjian baru. Ya itu kan nubuatan Bang. Apakah nubuatan itu tidak terjadi kok dibilang kabur? Sudah segala nubuatan semua kan mengarah kepada Yesus.
ya nah Yesus dia. itu sudah muncul. Udah genap gitu loh. Kalau udah genap nggak usah lagi mundur. Sesuai tidak dengan nubuatan itu, karena di situ dikatakan semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nanti kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ya intinya samalah bahwa kalau firman itu keluar dia tidak akan kembali sia-sia. Nah, di sini saya ingin melihat apakah ketika Yesus disalib itu ada dampak yang nyata untuk dunia begitu. Dampak yang nyata itu kan kadang-kadang agak untuk di dalam ajarannya Yesus itu bukan nyata, itu bisa dilihat oleh mata. Jadi nggak ada manfaatnya untuk kehidupan pasti kita di dunia, sangat bermanfaat di dunia nyata. Ini fleksibel ya, tanda kutip ya, karena kedatangan Yesus itu kan untuk rangka mengembalikan orang, setiap manusia kepada rencana Allah yang semula. Nah, rencana Allah yang semula itu apa? Hidup bersama dengan Dia selamanya di alam yang lain, bukan di bumi. Gini loh, ya itu berarti bukan untuk dunia berarti kan? Ini kan kita bicara yang nyata. Contoh. Nih bentar, saya kasih contoh bentar. Musa diutus ke dunia, dampaknya sangat nyata, yaitu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Nabi Muhammad diutus, dampaknya pun nyata, ya, membebaskan manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang. Ya, mau diakui atau tidak, faktanya bangsa Arab itu berubah setelah adanya Islam. Yang tadinya hidup barbar, ya, tidak berperi kemanusiaan, bodoh. Begitu Islam datang, Arab menjadi bangsa yang terang benderang. Bahkan Arab ini hampir menguasai sepertiga dunia. Itu kan dampak nyata gitu loh. Nah, dampak nyatanya Yesus apa ketika dia itu datang ke dunia? Kalau bicara dampak nyata itu kan saya sudah katakan tadi, dia itu datang bukan bicara hal-hal dunia ini, tapi dunia yang akan datang. Jadi dampak nyata yang dimaksud itu yang gimana? Kalau bicara yang sekarang itu fleksibel dia, nggak harus. Oh, berarti tapi dunia intinya nggak ada ya? Nah, kan gini, harus bisa dibedakan ya. Kedatangan Yesus itu bukan memiliki dampak akan dunia yang sekarang, tapi dia memberikan dampak kepada dunia yang akan datang. Nah, Ya. contoh. Misalnya Yesus itu datang ke dunia ini bukan harus menyembuhkan. Misalnya yang sakit jadi sembuh, enggak. Karena banyak juga akhirnya mati karena sakit. Dia juga datang tidak untuk mencukupi hal kebutuhan jasmani, contoh rezeki. Banyak kok orang Kristen akhirnya ya dalam keadaan miskin mati. Jadi dia memberikan dampak itu bukan ini. Nah, ini konsepnya yang salah. Lainnya dong. Iya, ya, pasti karena bentar. Berarti kedatangan Yesus ke dunia ini sia-sia karena nggak berdampak untuk dunia. Jadi gini, kalau alasannya bentar sedikit. Jangan dibilang sia-sia. Kalau alasannya itu nanti dampaknya di akhirat, di kehidupan kedua, semua nabi juga membawa dampak itu. Musa datang ke dunia, selain dia membebaskan manusia dari perbudakan, dia juga membawa manusia ke dalam kehidupan yang kekal, ya. Terus demikian juga Yesus, dia membawa kehidupan yang kekal. Nabi Muhammad pun begitu, dia membawa kehidupan yang kekal. Kata Nabi, barang siapa yang mengikuti sunnahku dikala rusak umatku, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Ini berbicara tentang akhirat. Itulah bedanya Yesus dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu mengarah kepada khusus hanya bangsa Israel. Tapi ketika Yesus datang, dia untuk
dunia secara khusus ketika dia dibangkitkan dari antara orang mati. Makanya Yesus berkata, jadikan Yesus semua ngomong begitu bahwa dia ketika itu naik ke diutus sorga. untuk seluruh. Bentar. Ayatnya, adakah pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia diutus itu untuk seluruh dunia? Di mana itu? Nah, dengar dulu nih. Ketika dia ke dunia, dia kan dalam Yohanes 1 ayat 10 ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu maksudnya Israel menolak dia. Namun kan ada selanjutnya nih. Setiap orang yang menerimanya diberi eksosia, kuasa menjadi anak-anak Allah, artinya ahli waris dunia yang akan datang. Makanya digenapi ketika Yesus naik ke sorga. Nah, disinilah diklirkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi targetnya tuh sekarang itu setelah dia naik ke sorga, semua bangsa muridku. Jadi punya kualitas tersendiri. Nggak sekedar sebagai Kristen ya. Yesus nggak pernah membawa agama itu. Jadi dia tanggapi. murid. Oke, saya tanggapi ya. Anda tadi beralasan kalau nabi-nabi lain itu hanya untuk Israel, misalnya Musa. Bahkan Yesus juga hanya untuk bangsa Israel saja. Ya, sebagaimana Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu menyimpang ke negeri orang lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, ini visi pertama. Yesus ngaku dia diutus untuk bangsa Israel. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan menjalankan perintah dari dia yang mengutus. Seharusnya kalau memang dia itu ajarannya dialihkan kepada bangsa lain, harus ada utusan yang harus ada perintah yang kedua untuk membatalkan perintah yang pertama. Tidak bisa serta-merta, apalagi dengan alasan bangsa Israel tidak menerima lalu dialihkan. Nah, ini harus ada perintah dari yang mengutus dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 5 ayat 30-31. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku lihat, aku dengar. Nah, ini pernyataan Yesus. Jadi harus ada perintah kedua untuk perintah kedua dari Bapaknya gitu. Nah, yang kedua, tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh dunia. Tidak ada. Padahal di perintah pertama ada pernyataan yang jelas, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Ya, seharusnya untuk membatalkan perintah yang begitu jelas, terang benderang, harus ada pernyataan yang sama untuk membatalkan itu. Sekarang aku diperintah untuk dunia. Nah, misalnya seperti itu. Yesus fakta hanya untuk bangsa Israel saja menurut Yesus itu sendiri. Justru Nabi yang untuk seluruh dunia itu Nabi Muhammad. Makanya Anda tidak akan melihat perintah yang sifatnya itu kesukuan. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayuhan nas, hei seluruh manusia. Tidak ada ya ayuhal Arab, ya ayuhal ya Bani Israel. Tidak ada seperti itu. Ya, itu perintah untuk seluruh dunia. Nah, kalau konteksnya untuk bangsa Israel, itu mengingatkan kembali supaya mengikuti Islam. Seperti itu. Kabur. Aduh, jangan kabur dong. Waduh, gimana sih Rema Logo sini? Gua telepon lagi. Bagaimana mau nggak kabur wong disiksa kayak gitu? Ya udah sama seperti si tadi itu. Sama seperti yang tadi itu yang saya kasih ini. Saya tunggu 3 hari di sini. Kalau enggak, ya itu tadi konsekuensinya dia harus ini. Dinda Kores tadi dengar itu si Tito. Siksa itu, akhi siksa. Iya betul. Ya, aku diutus. Dia itu datang diutus. Diutus. Ya kan, kreatif sendiri. Dirinya sendiri. Ya, Yohanes 8:42. Betul. Yohanes ya 5 kan? nomor 30-31. Nah, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Mungkin mana lagi? Jadi
kalau dia dialihkan, aduh. Bang, di mute bang, bang krik. Bang, aduh, ya. Nah, sehingga maka perlu dipertanyakan, apakah pengalian pengajaran Yesus kepada bangsa lain atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif Bapak? Kalau inisiatif sendiri udah bisa, karena dia datang bukan inisiatif sendiri. Kabur kan? Gini akhi, gini. Meskipun antum itu guru saya, tapi saya ingin menguraikan satu data. Di dalam pengajaran teman-teman Kristen itu kan gini, akhi ya. Dia selalu membawa Matius 28 untuk membatalkan pengajaran Yesus di Matius 15. Kan? Halo. Aku diutus kepada domba yang hilang. Ya, bentar, Pak. Ya, didengar Bang. Bentar, Tadi itu sorry, tadi lompat nih. Iya, sabar. Biar Bang Jumat. Tadi dikatakan ya, pengakuan Yesus di dalam kepercayaan orang Yunani, wanita Yunani yang menganggap dia sebagai Tuhan waktu itu, junjungan. Dikatakan oleh Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari kaum Israel. Wanita itu mengaminkan, betul Tuhan. Tetapi bentar, Aki. Noise, Bang Rema, noise. Di mute aja dulu. Tetapi bukankah katanya, bukankah guguk itu makan remah-remah dari dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, kan gitu. Nah, Yesus mengaminkan, ya betul. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar daripada kaum Yahudi itu, kaum Israel itu disebut sebagai guguk, kan begitu. Itu poinnya. Malah Yesus mengatakan imanmu betul. Dengan pengakuannya seperti itu, maka Yesus mengatakan imanmu betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah teman-teman Kristen membatalkan dalil pengakuan Yesus itu dengan membawa Matius 28. Tetapi mari coba kita kaji. Ketika dikatakan bahwasanya karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak serta Roh. Bangsa di sini Bani Israel itu pasti. Tapi teman-teman Kristen selalu memaksakan bahwa semua bangsa. Nah, mari kita lihat di data terakhirnya nomor 20. Dia katakan begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalaupun ini akhi ya, kalaupun Yesus itu meminta untuk diberitakan kepada seluruh bangsa dan minta supaya orang bangsa lain menjadi muridnya, murid-murid yang khususnya di Indonesia ini harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan langsung oleh Yesus. Nah, mana perintahnya Yesus agar orang Indonesia mempertuhankan, menyembah dirinya? Mana perintah Yesus agar orang lain menganggap dirinya Tuhan? Mana perintah Yesus agar ibadahnya orang Indonesia hari Minggu? Mana perintahnya untuk menjadikan Paulus, Lukas dan seterusnya sebagai rasul? Mana perintahnya untuk menjadikan perjanjian barunya orang Kristen itu sebagai kitab suci? Mana? Tidak ada perintah itu. Maka benarlah yang akhi guru saya katakan bahwasanya harus ada perintah dari sang pengutus untuk kemudian membatalkan perintah pertama kepada perintah kedua. Karena tadi yang kita katakan Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku, aku berbicara bukan atas diriku sendiri, aku melakukan pekerjaan bukan dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti apapun yang aku lakukan, makananku adalah melakukan pekerjaan diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Nah, mana perintah Bapaknya untuk menyampaikan bahwa dia diutus kepada seluruh umat manusia? Kalau ada, mana? Yang mengajarkan itu justru Paulus. Sekarang yang Tuhan sebenarnya ini siapa? Tuhannya Yesus atau Paulus yang Tuhan? Saya kira begitu, akhi, sebagai tambahan dari saya. Silakan. Ya, ini bisa saya jawab ya. Halo? Silakan ditanggapi, silakan dijawab Bang. Iya, saya tanggapi ya. Memang apa yang disampaikan Bro tadi itu semua fakta, data ada di Alkitab. Tapi itu acak. Acak artinya dia lompat sana lompat sini, nggak progresif. Jadi mengenal Yesus itu dia harus progresif, berurut dan benar. Karena Yesus itu sebuah fakta sejarah yang berurut,
Jadi dia ada cerita dia itu di dalam setiap Alkitab enggak kayak pajak progresif. Jadi nggak lompat sana lompat sini. Jadi ceritanya itu ketika Yesus di bumi dia manusia 100%. Jadi apa yang disampaikannya itu hanya titipan yang datang dari Bapaknya disampaikan. Tetapi ketika Yesus menyelesaikan tugasnya, nah ini udah beda konteksnya. Makanya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas sekarang mengatur sorga dan bumi itu di bumi, dan kami mempercayai kehidupan itu hanya ada dua tempat, di bumi dan di sorga. Nah, Yesus yang berkuasa di dua tempat ini. Nah, bagi Yesus nggak perlu berkuasa di neraka karena orang pemberontaknya di sana dibuat. Nah, ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, ia berkata kepada semua para muridnya ketika mau naik ke sorga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Seperti katakan bro tadi itu memang itu faktanya. Jadikan semua bangsa, jadi bukan bangsa Israel saja, semua bangsa. Tapi dalam hal ini pun tetap keputusan ada di masing-masing bangsa atau personally. Kalau mau, kalau enggak ya mana bisa dipaksa. Semua bangsa muridku. Jadi kuasanya itulah yang membuat dia berani berkata jadikan semua bangsa muridku. Karena otoritas kepadaku telah diberikan segala kuasa itu exousia. Jadi itu kuasa permanen sifatnya. Jadi dia sekarang berkuasa di surga dan di bumi, itu keyakinan kami. Jadi karena dia berkuasa, dia suruh para rasul istilahnya melakukan seluruh yang kuperintahkan. Nah, tadi masalah tentang menjadikan dia murid-muridnya sebagai rasul, itu kan hanya istilah. Kata-kata rasul sama kami hanya sekedar bagi mereka ring 1. Sudah habis ring 2 itu nggak ada lagi rasul-rasul. Jadi itu istilah gelar saja kepada orang yang kami anggap menerima perintah pertama. Rasul istilah dunia sekarang ring 1. Nah itu kan hanya istilah saja. Tapi bukan berarti mereka lebih istimewa dari yang menerima informasi kedua dan seterusnya estafet. Enggak, tetap semua punya tanggung jawab yang sama. Jadi enggak ada yang salah. Seperti Yesus mengatakan setiap hari Minggu ibadah, enggak ada memang. Kami ibadah itu setiap hari. Dalam apa? Bukan ibadah perilaku kami itu ya ibadah kami. Jadi kalau ada pertemuan kami hari Minggu, itu keputusan kami bersama supaya kami bisa berinteraksi satu sama lain. Sesama orang percaya seperti teman-teman di Muslim di hari Jumat kan ibadahnya. Tapi kami ibadah kami sebenarnya setiap hari. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu sesuatu yang tidak bisa diukur oleh waktu, tidak bisa diukur oleh tempat, di mana saja, kapan saja. Perilaku kami itu kalau perintah Yesus itu hanya dua saja sebenarnya yang secara diutamakan. Pertama, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Setiap orang yang mengasihi bapak, ibunya dan bla 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 tidak layak menjadi pengikutku. Nah, perintahnya kepada kami, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Sudah itu saja. Jadi kalau untuk apa ibadah? Kami kan perlu berinteraksi satu sama yang lain. Kami kumpul memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, berinteraksi, bersosialisasi bersama, tukar pikiran dan sebagainya. Nah itu dipentingkan. Karena kita ini manusia, makhluk sosial, bukan kawanan rusa, kambing, binatang. Berkumpul bukan berinteraksi. Berkumpul ya karena mau makan bersama aja dan nggak mau tahu kiri kanannya kan gitu. Nah itu tujuan sebenarnya perkumpulan itu, bukan berarti itu hanya bagian dari perintah sebenarnya otomatis itu karena setiap hari kami beribadah. Jadi kalau hal yang lain-lain, contoh Yesus disunat, nggak ada perintah Yesus supaya kami disunat kan? Hari Sabat nggak ada perintah Yesus hari Sabat, setiap hari. Jadi nggak ada yang menyimpang, cuma penyusunan kalimat Yesus itu yang acak, yang dibuat oleh saudara Goldian dan nggak salah. Progresif, berurut dia. Siapa Yesus ketika masih di bumi? Itu berbeda siapa Yesus ketika dia sudah mati, bangkit dari antara orang mati. SOP, nah gitu bro. SOP ibadah gimana Pak? SOP ibadah gimana itu? Dilanjut dulu ya, saya lagi makan. Lagi ya, SOP, Pak Rema SOP ibadah gimana? SOP-nya
SOP itu nggak ada. Yang penting dalam ibadah itu bagaimana supaya tertib. Udah masing-masing lah dikasih hikmat dalam hal ini. Kamu bagaimana mau udah SOP-nya kamu nggak ada, tentram, kamu istilahnya tertib. Oke. Nah, gantian ya. SOP-nya itu aja. Kamu Oh, ya tertib. Udah, kamu atur bagaimana supaya tertib. Oke, siap. Siap, SOP-nya nggak ada. Giliran Bang Juma. Silakan Bang Juma. Bang Juma ke-mute itu. Bang Juma di gunung ke-mute. Aduh, kok mana? Jadi kalau nggak ada SOP sambil menunggu ya. Kalau nggak ada SOP berarti ini dilakukan SOP-nya itu ada. SOP-nya itu kamu ibadahnya tertib. Nah, itu SOP-nya. Jadi untuk urutan selanjutnya ada kamu diserahkan kepada kami. Iya. Mau gimana? Yang penting pertama. Iya, makanya seluruh Kristen di muka bumi itu beda-beda cara ibadahnya kan gitu ya. Karena nggak ada SOP Nah, yang gini. mengikat. Bedanya karena disuruh mengambil selanjutnya bagaimana yang baiknya. Udah, yang penting di sana sopan, tertib. Yang penting hidup dalam damai lah. Itu tujuannya. Gimana mau sopan, Pak? Kalau pakai rok mini, bahkan ada pakai singlet gitu. Berarti ini nggak dia melanggar loh. Oh. Bukan berarti nggak orang berpikir supaya yang lain itu tidak terganggu konsentrasinya kan gitu. Oke Pak Rema, aku senang dengar suaranya Bang Rema lagi nih di telepon, nggak pernah diangkat. Iya, Kenapa Bang sih? Andi nggak pernah ngasih apa lagi linknya gimana? Iya deh. Tapi nomornya masih itu ya Bang Rema? Iya, kemarin aku ada telepon sama anak saya yang ngangkat. Kebetulan saya kerja ini bro, saya agak kadang waktu saya capek, nggak sempat jadinya. Jadi informasi teman-teman, Bang Rema ini diskusinya baik, tidak pernah beliau itu menghujat. Ini contoh Kristen yang baik dalam berdiskusi. Sparring kita dulu ya. Kok ketemu di sini akhirnya gitu. Bang Juma di Iya, dia gitu. nongol di Iya. TikTok di YouTube aku Bang Andi. Rema-Rema ini kayaknya kenal di nama. Ada suruh kesini lah dia. Iyalah, ketemu lagi kita. Dulu itu ada istilahnya Bang Rema itu lembaga ketuhanan gitu ya. Masih berlaku nggak tuh Bang Rema, lembaga ketuhanan di surga? Ya kan kembali ke supaya topik. Oh, ya, Kembali ke topik. Saya lagi makan nih, belum bisa melanjutkan. Topiknya itu apa manfaat pengorbanan Yesus bagi dunia. Oh gitu, sorry. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, tadi pertanyaan siapa itu lupa saya namanya, saya tahu suara tapi lupa namanya. Pak Desugi, Kristologi. Oh, Pak Ustadz Sugi ya, Kristologi ya. Jadi kan Pak Ustadz Sugi kan saya jelasin tuh. Alkitab yang mencatat ya, manfaat kematian apa kedatangan nih? Karena itu satu paket. Manfaat Yesus ada di muka bumi, terus kematiannya dan seterusnya itu. Nah, jadi ketika bicara Yesus, dia harus satu paket, Pak, baru bermanfaat. Oh. Kalau bicara hanya datang ke dunia, itu nggak ada manfaatnya bagi kami. Tapi ketika dia sampai mati, naik ke sorga, Roh Kudusnya turun, nah itu satu paket semua. Mulai kedatangannya, pengajarannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudusnya, dan kedatangan yang kedua. Ada 7 master plan. Oke, kalau Pak Desugi lagi makan, Bang Juma lagi menjauh mungkin ya, sholat. Jadi saya boleh nambahin dikit. Kalau boleh saya nambahin dikit bahwa manfaatnya Yesus itu pasti ada. Yesus sama Sia itu semua para nabi itu bermanfaat. Itu kalau kami di Islam memakai akal sehat ya, seperti tadi saya dengarkan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel ya, bermanfaat banget kepada umat Israel waktu itu. Sampai hari ini juga bermanfaat. Apa manfaatnya? Mengingat kita sebagai umat Islam ya kita mengimani dia, itu manfaatnya. Pernah ada di muka bumi mengajari Bani Israel dari keterpurukan, dari pembelokan akidah, dari pembelokan ajaran Nabi Musa. Itu manfaatnya. Kalau untuk kematiannya, itu saya rasa tidak ada manfaatnya, malah negatifnya yang ada begitu bagi orang yang berpikir. Tapi bagi orang yang tidak mau berpikir panjang, hanya sesaat saja, yang manfaatnya adalah ya darahnya menebus dosa, dijamin masuk surga. Itu manfaat bagi orang iman Kristen kan gitu. Tapi ini perlu diuji, gitu loh Bang Rema. Kira-kira begitu statement sementara dari saya. Gini dia, oke saya jelaskan ya sedikit ya. Tunggu Bang Andi dulu, karena apa yang sampaikan Pak Andi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kritis.
bagi saya. Tapi ini asik bagi saya karena itu apa yang tertulis ya. Saya akan ulangi lagi bahwa ketika kita bicara tentang Yesus tidak bisa harus progresif. Nah, jadi progresif artinya berurut dan benar, nggak boleh lompat sana lompat sini jadi kabur nanti pesannya. Jadi saya kata tadi Pak Andi, kenapa manfaat semua nabi itu jelas ada pasti ya. Tapi ke Yesus itu beda, manfaat Yesus itu untuk dunia. Jadi sudah jelas dikatakan kalau untuk Israel itu ya perjanjian lama lah istilah kami. Itu semua untuk Israel. Nah, nanti ketika Yesus datang baru untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi manfaat yang diberikan Yesus itu bagi yang menerima. Kalau yang nggak menerima memang nggak ya jelas sudah pasti nggak bermanfaat. Nah, ini kembali kepada keyakinan dan kemauan. Sama seperti menerima tebusan darah Yesus lalu selamat. Siapa bilang? Itu kan penebusan Yesus itu awal keselamatan kekal istilahnya. Kalau nggak taat pada perintahnya, hidup sembarangan, tidak bertanggung jawab atas dirinya, suka-suka hatinya melakukan apa yang tidak benar, yang istilahnya dosa, mabuk, pesta pora, judi, narkoba, prostitusi. Oh jelas, Yesus sudah katakan, kalau kita nggak taat kepada perintah anak, jelas nggak akan selamat. Walaupun sudah memiliki tiket, istilah saya tiket ya. Contoh nih, saya dapat tiket, tapi nggak tahu kapan acara itu dimulai. Saya harus jaga tiket ini baik-baik. Kalau rusak, kalau hilang, apalagi ya udah nggak bisa masuk. Jadi tiket itu kasih karunia istilahnya, diberikan karena kita nggak mampu membeli, dikasih cuma-cuma. Nah harus dijaga gitu. Dengan cara apa? Berkelakuan yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan itu yang nggak gampang. Jadi kalau ada orang Kristen menganggap dia hanya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat masuk surga, itu pernyataan kalau berhenti ya sampai di situ, itu bukan dari Tuhan Yesus. Itu bukan pengajaran Tuhan Yesus saja, tapi itu masih koma. Ada hal selanjutnya, makanya dikatakan pikul salib, menyangkal diri. Nggak gampang. Surga itu bukan tempat produk simsalabim adakadabra. Itu produk orang-orang yang berkualitas, tarung untuk dirinya gitu, mengalahkan Yesus saja sampai berdarah-darah sampai mati untuk menyediakan keselamatan itu. Kok kita nerimanya cuma-cuma? Iya, nerimanya cuma-cuma, mengerjakannya bayar harga. Jadi nggak seperti itu, Oke, bro. Oke, baik, gantian ya. Bang Juma sudah bisa bicara pada Sugi? Oke, Bro, dikit ya. aku bisa sebentar rehat nih. Kebetulan Bentar, aku memang dengerin dulu saya manfaatnya. Pertama ya, manfaat Yeshua Mesia sesuai pengajarannya ya. Ya, ini semua saya rasa ini bermanfaat buat kita semua. Apa itu? Satu, dia mengingatkan kita bahwa beliau itu pernah ada untuk Bani Israel. Pengajarannya itu bermanfaat, mengajarkan orang, dia mengajarkan tauhid, sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, Ulangan 64, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu manfaatnya. Manfaatnya adalah dia pernah ada menjadi nabi dan rasul di muka bumi. Manfaatnya adalah beberapa mukjizatnya itu diberikan oleh Sang Pencipta, menandakan dia seorang utusan Tuhan. Dia orang soleh. Diberi kewenangan penuh di muka bumi oleh Tuhan. Jadi wakil Tuhan waktu di Bani Israel dia itu. Karena Tuhan nggak mungkin turun ke bumi menjadi manusia, dia mewakili mengajarkan gitu Bani Israel dari keterpurukan akidah. Selanjutnya manfaatnya itu adalah mengingatkan kita bahwa Sang Pencipta itu Maha Kuasa, bisa Bunda Maria hamil tanpa ayah biologis, itu manfaatnya. Ini khusus di kawasan Bani Israel. Tapi kita di luar Bani Israel, kita harus mengimani ini bahwa dia itu pernah ada, itu manfaatnya. Manfaat iman bagi seseorang muslim, kalau tidak mengimani manfaat ini, dia bukan muslim. Nah, di luar sistem ini, Anda belokkan ke seluruh dunia dengan pengajaran-pengajaran di luar Yesus, ya itu tidak bermanfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang berakal sehat. Tapi bagi orang yang mempercaya itu ya bermanfaat. Ini memang ada pro dan kontra dalam hal ini. Siapa yang membuat bermanfaat di mata dunia? Ya Paulus. Itulah tulisan Paulus membelokkan ajaran Yesus sehingga Anda mengatakan bermanfaat. Mulai Roma 14 nomor 9, dia mati hidup kembali menjadi Tuhan, selanjutnya menjadi Tuhan, dikonsilikan di dunia Roma, kemudian bermanfaat buat Anda dibawa ke Indonesia oleh Belanda.
Itu manfaatnya buat Anda. Tapi mari berpikir sehat. Tolonglah merdeka agar tidak bermanfaat. Yang Anda katakan bermanfaat itu, konsentrasikan saja kepada ajaran Yesus yang bermanfaat yang saya terangkan sebelumnya. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat. Ya, Hebat ini kalau harus kata di manfaat. apa ya? Harus diluruskan ya, karena ini sangat berbahaya bagi berita tentang Yesus. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Bro Andi ini nggak lengkap gitu. Jadi ditafsir sendiri. Kan saya ulangi, bicara tentang Yesus itu harus progresif. Kita kenali dia siapa ketika datang ke dunia, siapa dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Itu beda. Ketika dia datang ke dunia, beda. Ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, udah beda. Kenapa saya bilang beda? Ketika di bumi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Roh Kudus yang mengurapi dia. Roh Kudus itu bicara perwakilan Bapa dalam hal kuasanya. Kisah 1 ayat 8 itu. Jadi ketika Yesus melakukan banyak mujizat bla 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 itu karena Roh Kudus dalam hidupnya. Karena dia juga berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah telah datang bagdamu. Dan murid-murid para rasul juga mengatakan bahwa dia diurapi dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa. Jadi ketika Yesus di bumi dia memang nggak bisa berbuat apa-apa karena dia manusia murni 100%. Cuma bedanya dia mau dipimpin oleh Roh Kudus utuh karena Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupannya untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya yang diperintahkan Bapa, tugas Yesus itu dalam Lukas 4 ayat 16 dan seterusnya itu. Memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang itu tugas dia. Selesai sampai mati di atas kayu salib. Habis selesai itu maka berlakulah peraturan yang baru, yaitu Yesus sendiri yang mengatakan. Apa yang dikatakan Yesus itulah sekarang yang berlaku. Makanya kenapa? Karena dia sudah beri otoritas. Segala kuasa di sorga dan di bumi dia diberikan otoritas. Berkuasa atas sorga dan di bumi. Sementara manusia itu ada di bumi dan menuju ke sorga. Jadi apa yang dikatakan Yesus setelah naik ke sorga itulah yang valid sekarang berlaku. Bapa nggak punya urusan lagi karena Bapa sudah memberikan istilah kalau dunia sertijab, sudah diberikan otoritas kepada Yesus karena Yesus taat dan setia melakukan perintah Bapanya walau harus sampai mati, dihina dan sebagainya macam. Jadi itu yang sekarang mati karena Yesus berkata, jika semua bangsa muridku, bukan murid Bapa lagi, muridku. Gak ada lagi istilah karena semua berpusat kepada Yesus sekarang. Semua berpusat kepada Yesus. Nah, harus dipahami ketika Yesus berbicara itu, dia bicara ketika jadi manusia kah masih atau setelah bangkit dari antara orang mati. Itu dua hal yang serupa tapi tidak sama. Artinya serupa orangnya berbicara, sama-sama orang yang sama, tapi kualitasnya, isinya udah beda. Jadi kalau Yesus ketika di bumi dia menyampaikan isi yang dikatakan Bapa sudah dari dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri sudah diberikan otoritas segala kuasa. Jadi nggak ada lagi istilah mundur ke sana, mundur ke sini. Yesus ketika di bumi memang dia untuk Israel. Nah, ketika dia selesai mati, ketika dia bangkit, nah dia punya keputusan sendiri. Aku untuk semua bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Maka dia berkata, jadikan semua bangsa. Jadi dia dirinya sendiri dia yang sudah yang ngomong itu. Dan karena apa dia berani ngomong itu? Aku udah dipercayakan untuk mengurus surga dan di bumi sama aku sudah diberikan semuanya. Cukup. Jadi nggak ada urusan apa-apa lagi. Cukup. Baik. Oke. Pak De, mau lanjutin Pak De? Bang Juma? Oke. Ya. Jadi gini ya. Ketika Tuhan mengutus manusia, mengutus Musa, mengutus para nabi, itu para nabinya berhasil ya membuat kaum itu terlepas dari perbudakan. Ketika Tuhan mengutus Nuh berhasil membawa kaumnya untuk terlepas dari banjir. Musa membawa kaumnya terlepas dari perbudakan. Nabi Muhammad membawa kaumnya kepada zaman yang terang benderang. Jadi
Saya ingin melihat efek langsung dengan matinya Yesus, dengan Tuhan datang ke dunia ini, apa efeknya? Mana lebih dahsyat ketika dia mengutus para nabi atau dia datang sendiri? Nah, ternyata kalau saya lihat ya, ketika katanya Tuhan datang ke dunia, ini tidak membawa perubahan apapun. Bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang ingkar. Justru Tuhan ini yang katanya datang sebagai manusia, justru disiksa oleh ciptaannya. Jadi saya tidak menemukan efek yang jelas, yang nyata, sebagaimana Musa, sebagaimana Nabi Muhammad. Ya, mau diakui atau tidak, bangsa Arab itu nyata ya, mengalami perubahan setelah adanya Islam. Dulu bangsa ini bangsa yang barbar, bangsa yang biadab. Bahkan perempuan hamil itu bisa dijadikan taruhan, anaknya laki-laki atau perempuan. Untuk membuktikan anaknya laki-laki atau perempuan, perempuan itu dibunuh dan dibelah perutnya. Sampai seperti itu biadabnya bangsa Arab itu. Kemudian kalau mereka punya anak perempuan, malu, anaknya dikubur hidup-hidup. Mereka menyembah berhala, 360 berhala. Ya. Tapi setelah datangnya Islam, bisa kita lihat mereka menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang cerah, di mana bangsa Eropa mengalami kegelapan, ya, masa Renaissance itu. Arab justru mengalami zaman gilang gemilang, bermunculan ilmuwan-ilmuwan Islam. Sementara Barat yang notabene ini pengikut Yesus Kristus mengalami zaman kegelapan. Sehingga salah satu contoh yang menjadi korban kebodohan mereka itu seorang ilmuwan yang namanya Galileo. Ya. Sepertinya pada waktu itu masa abad-abad pertengahan ini, Eropa ini anti dengan ilmu pengetahuan, di mana Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, sementara menurut pandangan gereja pusat tata surya adalah bumi. Nah, akhirnya Galileo itu dihukum. Jadi saya melihat sama sekali nggak ada efek yang begitu nyata gitu ya. Apalagi katanya tadi di dalam Matius 28 ayat 19, segala kuasa baik ada yang di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Nah, ketika Yesus ini berbicara tentang kuasa di bumi yang telah diberikan kepadanya, apa kuasa yang ia lakukan? Bentuknya apa gitu loh. Nah, kalau di surga bagaimana? Apakah benar dia berkuasa? Saya melihat di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23, ketika Ibu Zebedius datang meminta kepada Yesus agar meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya, Yesus menjawab apa? Mengenai hal itu aku tidak berkuasa untuk menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku. Tapi karena semua itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Jadi di surga nanti Yesus pun tidak punya kuasa, ya, sama sekali nggak punya kuasa. Jadi ternyata tidak ada manfaat untuk dunia ya, yang nyata gitu. Kalau Islam manfaatnya sangat jelas sekali, di mana hukum-hukum Islam sampai sekarang masih berlaku, dan itu juga berimbas pada kehidupan secara sosial. Misalnya tentang perbankan, kita melarang riba, adanya bank-bank syariah, ya, adanya hukum-hukum perkawinan, hukum waris. Nah, itu suaranya. Oh, merah sinyalnya Pak. Iya, Pak.